pertanyaan besar lain itu muncul. Mengapa otak manusia punya kecenderungan untuk mengalami hal-hal spiritual tersebut? Sains bisa memetakan otak manusia sehingga kita tahu nih kapan seseorang merasa takut, bahagia, bahkan saat mereka merasa dekat dengan Tuhan. Tapi kalau pengalaman spiritual hanya reaksi kimia di otak ya, apakah itu berarti Tuhan hanyalah ilusi biologis? Atau justru itu adalah petunjuk bahwa otak kita memang diprogram untuk mencari sesuatu yang lebih besar? Halo pejuang hidup, welcome kalau kalian baru nemu channel ini, dan welcome back kalau kalian udah pernah mampir ke channel ini. Stop, jangan dulu subscribe channel ini ya, karena di akhir konten aku baru akan minta kalian untuk subscribe. Oke, langsung aja. In this video, we're gonna talk about keberadaan Tuhan menurut sains. Apakah Tuhan ada di dalam otak manusia? Bayangkan seseorang sedang berdoa, tangannya terlipat, matanya terpejam, dan tiba-tiba dia merasakan sesuatu, bukan suara, bukan cahaya ya, tapi kehadiran. Seperti ada sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sedang memperhatikan. Pertanyaannya, apakah yang dia rasakan itu nyata atau hanya reaksi kimia di dalam otaknya? Selama ribuan tahun, manusia mengalami momen-momen spiritual, misalnya saat berdoa, bermeditasi, atau bahkan saat hampir mati. Dulu pengalaman ini tuh hanya dianggap sebagai urusan pribadi, tapi hari ini sains, khususnya neuroscience, mulai mencoba membuka tabirnya. Pada tahun 2001, seorang ahli saraf bernama Andrew Newberg dari University of Pennsylvania melakukan sebuah eksperimen yang berani ya menurut aku. Dia meminta para biksu Tibet yang sangat ahli dalam meditasi untuk bermeditasi. Di dalam mesin SPECT scan, alat pencitraan yang dapat memberikan gambaran saat darah mengalir ke jaringan dan organ, hasilnya itu mengejutkan. Ketika mereka, para biksu itu merasa paling terhubung dengan semesta atau Tuhan atau apapun itu ya, intinya di puncak meditasi ada pola khas di otaknya. Aliran darah mengalami peningkatan dan penurunan di beberapa bagian otak. Di antaranya prefrontal cortex, bagian yang mengatur fokus dan konsentrasi, itu meningkat aliran darahnya ya. Artinya bagian ini sedang sangat aktif. Sedangkan di lobus parietal, bagian yang memberi kita rasa akan ruang dan waktu, justru meredup atau menurun. Dengan kata lain, semakin dalam seseorang itu fokus, maka semakin menurun kesadaran spasialnya, yaitu kemampuan mengenali batas tubuh sendiri di dalam ruang, memunculkan perasaan seolah menyatu dengan semesta atau masuk ke dalam dunia spiritual. Tapi balik lagi, untuk menyimpulkan Tuhan itu ada atau hanya reaksi biologis tidak bisa sesederhana itu ya. Di titik inilah kita mulai menyadari bahwa sains memang bisa mengukur aktivitas otak, tapi belum bisa mengukur makna dari pengalaman tersebut. Dengan kata lain, pengalaman spiritual memang bisa dilacak di otak manusia ya. Namun, apakah itu membuktikan bahwa Tuhan cuma reaksi kimia, atau sebaliknya misalnya otak kita memang adalah pintu yang menghubungkan kita dengan sesuatu yang belum bisa dijelaskan oleh sains? Hal itulah yang belum bisa dikonfirmasi. Selain itu nih, pertanyaan besar lain itu muncul. Mengapa otak manusia punya kecenderungan untuk mengalami hal-hal spiritual tersebut? Apakah itu hanya efek samping dari evolusi atau justru sebaliknya? Apakah itu bukti bahwa otak kita memang dirancang untuk bisa merasakan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri? Nah, para ilmuwan dari berbagai bidang telah mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan berbagai pendekatan. Salah satu pendekatan yang banyak dibicarakan adalah pendekatan evolusioner, di mana menurut pendekatan ini pengalaman spiritual mungkin adalah hasil samping dari mekanisme otak yang berguna untuk survival. Misalnya, kemampuan mendeteksi pola, meskipun kadang ini salah ya, tapi kemampuan ini membuat kita bisa menghindari bahaya. Kemudian ada rasa takut akan kematian, mendorong munculnya ide tentang kehidupan setelah mati. Selain itu, ada perasaan terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, memperkuat kohesi sosial dan kerjasama dalam kelompok. Jadi, menurut hipotesis dari pendekatan ini, Tuhan hadir dalam otak kita bukan karena benar-benar ada, tapi karena kita berevolusi untuk merasa bahwa
dia ada. Tapi balik lagi nih, apakah itu berarti bahwa pengalaman spiritual adalah ilusi atau justru evolusi memberi kita alat, yaitu otak, untuk menangkap sesuatu yang memang nyata tapi nggak bisa disentuh? Nah, disinilah sains bertemu dengan filsafat. Fisikawan kuantum Werner Heisenberg, salah satu pencetus mekanika kuantum dan peraih Nobel juga nih, pernah mengatakan seteguk pertama dari gelas sains akan membuatmu ateis. Tapi pada dasar gelas tersebut, Tuhan menunggumu. Jadi kalau misalnya diibaratkan sains itu adalah air di dalam gelas, teguk pertama yang kamu minum akan menjadikanmu ateis. Tapi kalau kamu terus meminumnya hingga habis nih, maka kamu akan bertemu Tuhan di dasar gelas. Begitulah bagi Heisenberg, sains tidak meniadakan Tuhan. Sebaliknya, semakin dalam kita memahami realitas fisik, semakin besar pula rasa takjub akan sesuatu yang melampaui fisik. Tapi perlu dicatat ya, dia bukan sedang berbicara tentang Tuhan dalam arti dogma atau agama tertentu ya, tapi tentang sebuah ketidaktahuan yang sakral, ruang kosong di balik semua hukum fisika yang kita ketahui. Heisenberg sering berbicara tentang rasa yang tidak bisa dijelaskan, rasa takjub sekaligus gentar saat berhadapan dengan hukum-hukum alam yang begitu presisi, namun menyimpan keacakan di dalamnya. Dalam filsafat, rasa ini tuh digambarkan dengan kalimat mysterium tremendum, kekaguman yang nyaris religius tanpa perlu agama. Dan mungkin apa yang kita sebut sebagai pengalaman spiritual adalah resonansi antara otak kita dengan misteri itu. Bukan bukti bahwa Tuhan itu palsu, tapi justru bahwa kita memiliki alat biologis untuk merasakannya. Bahkan jika kita tidak bisa membuktikannya secara matematis. Terlepas dari agama apapun ya, bisa jadi otak itu bukanlah pencipta Tuhan, tapi cermin tempat Tuhan memantulkan dirinya. Mungkin kita bukan sedang membuktikan Tuhan dengan sains, tapi justru sedang menunjukkan bahwa batas akhir sains adalah awal dari misteri itu sendiri. Ibaratnya, Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Bagaimana menurutmu pejuang hidup? Coba komen di bawah ya pemikiran kamu. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe dan notifikasinya agar kalian tahu kalau misalnya aku bikin video-video baru yang menarik lainnya.